والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya kita bisa hadir dalam lomba yang mulia ini. Dan semoga dalam lomba yang mulia ini kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Karena beliau dan para sahabatnya telah membawa kita dari zaman biadab menuju zaman yang beradab. Yang saya hormati dan muliakan Dewan Juri sekalian, dan yang saya banggakan santri dan santriwati tahfizati, serta yang saya cintai para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Keutamaan Akhlak yang Mulia bagi Seorang Muslim. Berbicara tentang akhlak berarti berbicara tentang perilaku dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kedudukan akhlak dalam Islam sangatlah penting dan wajib bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin untuk memiliki akhlak mulia. Karena kita agama yang mengajarkan tentang adab dan kesopanan terhadap orang lain. Oleh karena itu, terkadang dengan akhlak yang kita miliki, kita bisa mendapatkan penilaian yang baik di tengah-tengah masyarakat. Dan banyak orang menilai seseorang itu dari perilaku dan tindakannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang tidak memandang kita dari kecantikan ataupun kegantengan yang kita miliki, akan tetapi orang memandang kita dari tingkah laku dan akhlak yang kita miliki. Karena mengapa? Karena banyak orang cantik, tapi hatinya tidak secantik wajahnya. Dan banyak orang ganteng, tapi hatinya tidak seganteng wajahnya. Seperti kisah ada seorang perempuan bertemu dengan ustaz. Saat ustaz berkata kepada perempuan itu untuk menutup auratnya dan memperbaiki akhlaknya, tetapi perempuan itu sama sekali tidak mempedulikan apa yang dikatakan ustaz, sehingga ustaz mengucapkan astagfirullahaladzim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam cerita singkat yang saya ceritakan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Islam tidak pernah mengajarkan akhlak yang seperti itu. Akan tetapi Islam mengajarkan bagaimana kita menghormati orang lebih tua daripada kita. Karena dalam hal ini sudah dijelaskan dalam kitab Akhlakul Banit bahwa orang yang lebih muda harus menghormati orang yang lebih tua, dan orang yang lebih tua harus menyayangi orang yang lebih muda. Dan apabila orang yang lebih muda berbicara kepada orang yang lebih tua, la tarfa'u sutab, janganlah kalian mengangkat suara kalian. Lalu timbul pertanyaan, mengapa saya mengambil ceramah yang berjudul akhlak pada kali ini? Karena banyak orang di zaman sekarang melakukan tindakan atau perbuatan tanpa dirinya akhlak dan moral manusia. Karena mengapa? Karena banyak orang yang di zaman sekarang itu diistilahkan seperti sendal jepit. Kita tahu sifat sendal jepit itu bagaimana. Sifat sendal jepit itu harga dirinya diinjak
ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak." Yang artinya sesungguhnya aku diputus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad juga telah menjelaskan dalam hadisnya bahwa akhlak bukanlah masalah yang sepele. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta teman-teman santri dan santriwati yang saya banggakan, pada suatu hari ketika sahabat bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah itu?" Lalu Aisyah menjawab, "Akhlak Rasulullah itu seperti Al-Quran." Mengapa dikatakan seperti itu? Karena pada zaman dahulu, walaupun Rasulullah sudah dimaki, bahkan dilempari kotoran hewan, apakah Rasulullah marah? Tentu tidak, bukan, akan tetapi Rasulullah membalas cacian dan lemparan itu dengan doa. Agar kenapa? Agar orang mencaci dan melempar beliau mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam agama Islam. Maka itulah maksud Allah Subhanahu wa taala untuk mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh uswah tauladan bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang rukun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bulan dari ceramah ini adalah kita adalah orang beragama Islam. Kita harus mempunyai akhlak yang mulia, karena akhlak mulia yang kita miliki, insya Allah kita disayangi oleh Allah dan sesama umat manusia. Dan ada 3 keutamaan orang yang berakhlak. Yang pertama, orang yang berakhlak tidak akan merasa takut jika ia melakukan kebenaran, dan ia akan merasa takut